Shalom, 5 roti 2 ikan ketemu lagi saudara. Kembali lagi ya, saya ulangi bareng-bareng nanti ya. 5 roti 2 ikan dari sedikit jadi banyak. Mantap saudara, udah langsung banyak saudara ya. Nah malam hari ini kami sangat-sangat happy saudara karena ada sis dan bro di sini. Ada sis dan bro yang luar biasa, nanti akan perkenalan dan ada kisah-kisah yang luar biasa yang Tuhan percayakan, yang Tuhan taruh dan Tuhan memberikan momen-momen yang spesial lah yang mereka lewati berdua. Dan ini suami istri ya saudara ya, ini suami istri loh. Ya nanti kenalan. Monggo. Mungkin dari Kak dulu. Nama saya Bagus Triwidiantoro. Bagus Triwidiantoro. Langsung saja. Saya dengan Christine Tolala. Christine aja ya. Berkomunitas Saya di GBI Rock. Di GBI Rock Surabaya. Oke saudara, jadi ini ceritanya kami ini anak-anak kami ini satu sekolah saudara. Nah akhirnya sebelum tadi kami mulai kami sempat ngobrol ternyata semuanya itu nyambung gitu ya, mulai dari pojok belakang yang nyempil di belakang ternyata udah kenal cukup lama gitu sama sis yang di sebelah saya ini gitu ya. Ketika zaman masih muda banget, sekarang juga masih muda banget gitu saudara. Dan kita bisa ketemu lagi di sini, kami bisa ketemu lagi di sini ya, semua kisah Tuhan lah. Oke, kisahnya Tuhan dan kasihnya Tuhan gitu ya yang menyertai setiap kita. Dan malam hari ini kita akan fokus sama kehidupan dua saudari kita ini, dua saudari-saudara kita ini saudara. Kita akan kulik kehidupan mereka, diawali dari kisah ketemu itu mesti paling asik kayaknya. Paling ketemu bapaknya. Gitu ya. Ketemu cintanya itu paling asik gitu ya. Mungkin bisa diceritain masa pertama kali bertemu sampai nanti kita akan kulik di sesi pertama ini, kita akan kulik sampai akhirnya diberkatin dalam satu pernikahan yang kudus dan bisa dipercaya banyak hal sama Tuhan. Monggo mungkin mulai cerita. Sweet boleh, sweet. Yang berpengalaman dulu. Iya, dulu saya kuliah di Boleh. Di kampus UK Petra Surabaya, Universitas Kristen Petra, dan di sana kebetulan saya cukup aktif, terutama di juga pelayanan kerohanian, kemudian ada namanya pelayanan mahasiswa, ada juga waktu itu namanya PTPIP ya, program terpadu pembentukan integritas pribadi. Itu seperti kelompok-kelompok kecil gitu ya, seperti dulu namanya KTB ya, kelompok tumbuh bersama. Nah, untuk mahasiswa baru dan kemudian kalau yang para pemimpin KTB yang buat mahasiswa baru itu juga dipimpin oleh yang sudah senior. Nah, kebetulan waktu itu bukan kebetulan sih, itu karya Tuhan dalam hidup kami. Saya waktu itu sejak masuk kuliah, kemudian pelayanan dan akhirnya sampai di pemimpin kelompok kecil, setelah itu jadi mentor namanya. Mentor jadi itu membawahi untuk membawahi yang pemimpin kelompok kecil tadi. Nah, ketika jadi mentor, waktu itu memang belum melihat sosok indah di samping saya. Sosok manis ini ya. Jadi waktu kuliah sampai lulus kuliah sebenarnya saya belum kelihatan. Belum kelihatan, tapi di kampus. Belum kelihatan manisnya bagaimana? Iya. Karena nanti dia cerita sendiri kenapa waktu itu kok selama saya kuliah kok jarang saya melihat gitu, padahal pelayanannya kok sering sama-sama. Ada namanya UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa itu ada namanya UKM Bina Iman, itu UKM untuk membina keimanan Kristen di kampus. Itu UKM yang orang-orang teman-teman yang mau aktif di pelayanan, di kekristenan itu aktif di sana. Dan kebetulan istri saya ini dulu di Bina Iman ya kalau waktu itu. Nah, tapi anehnya memang sepanjang kuliah saya enggak pernah ketemu. Jadi waktu dulu beda. Saya angkatan 2000. Sementara beda 2 tahun. Istri saya angkatan 2002. Nah, waktu itu kriteria, ini ngomong kriteria ya.
kriteria pasangan hidup bagi saya. Karena waktu itu kan kita itu sejak masuk kuliah itu kan sudah masuk dalam kelompok kecil. Ya. Kelompok kecil itu ada mentor di sana, ada pemimpin kelompok kecil yang selalu mengajarkan tentang bagaimana, salah satu materinya adalah bagaimana mencari pasangan hidup. Jadi di sejak kampus itu kalau di Petra ada kayak materi gitu ya, yang mengarahkan kita kalau nyari pasangan hidup yang sesungguhnya itu bagaimana, sesuai kehendak Tuhan, kemudian kita bagaimana hidup yang berhasil, bermakna, berdampak bagi orang lain. Nah, waktu itu ini sedikit share juga yang diajarkan tuh begini, memilih pasangan itu harus berasal dari lingkaran-lingkaran kecil. Jadi ada lingkaran lebih kecil, lingkaran lebih besar, jadi namanya lingkaran persahabatan ya. Jadi kalau yang besar itu mungkin kita ketemu sama 100 orang. Setelah itu semakin kecil mungkin ketemu sama 50 orang. Sampai nanti mungkin lingkaran dalam pelayanan kampus, pelayanan bersama itu mungkin cuman sekitar 25 orang. Nah, mungkin pasangan hidup kita di antara mereka. Jadi pilihlah pasangan hidup yang memang di dalam satu circle. Ada circle yang terdekat gitu ya. Karena itu yang akan membuat hubungan itu akan bertahan lebih lama gitu ya. Yang kita sudah kenal satu sama lain. Jadi proses pertemanan, persahabatan itu sudah cukup lama sebelum kemudian kita berpacaran, kemudian dari menuju pernikahan dan sebagainya. Jadi prosesnya bukan kenal sama orang terus pacaran terus jadi dekat. Tapi sudah dekat dulu sebagai sahabat, teman, baru komitmen mau berpacaran. Itu yang diajarkan memang sejak kami masuk kuliah waktu itu. Nah, tetapi tadi sejak masuk kuliah, circle saya sebenarnya bukan dia. Jadi nggak ketemu. Padahal ternyata dia juga pelayanan yang sama dengan saya, tapi kayak nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Momen pertama kelihatannya itu justru di camp. Ada camp untuk tadi yang mentor. Satu momen itu untuk mereka itu diajarkan tentang materi-materi tadi, materi tentang itu adalah namanya pembekalan ya. Pembekalan itu dalam sebuah camp, kayak camp mahasiswa gitu ya. Isinya itu pelayan-pelayan Tuhan yang mau jadi pemimpin KTB, gitu, pemimpin kelompok kecil itu. Nah, kebetulan saya mentor juga harus ikut karena kan yang membagikan materi juga buat mereka berproses bersama di sana. Nah, disitulah baru ketemu waktu itu sebagai apa ya? Panitia justru. Panitia. Setelah sekian berapa lama itu? Saya sudah lulus. Udah lulus malahan. Jadi kalau ada yang tanya ketemunya di mana? Di kampus, di Petra. Wah, berarti waktu kuliah, wah jangan salah gitu ya kan? Kita nggak pernah pacaran di kampus, nggak pernah pacaran di kampus. Ketemu ya hanya karena dia ini ya kakak tingkat. Jadi saya cuma tahu itu gitu aja, saya yang tahu, dia nggak tahu saya gitu. Saya waktu itu lebih, jadi ngomongnya gini, saya ini kuliah dulu informatika, S1-nya ya informatika, tapi saya lebih aktif di kegiatan kemahasiswaan dibanding di kuliah. Jadi boleh dicontoh ya, harus balance. Jadi saya lebih lihat tuh kalau nggak di BEM, di Hima, kemudian di pelayan mahasiswa. Suka berorganisasi. Jadi akhirnya mungkin banyak dikenal orang, banyak kelihatan gitu ya waktu itu. Kemudian juga waktu setelah dekat sama dia, nanti kita ceritain ininya aja ya, bagaimana prosesnya. Nah itu waktu itu mungkin dia taunya itu dari jauh aja gitu loh. Tahu aja, itu namanya Kak Bagus gitu kan, masih panggil kakak dulu. Iya. Itu Kak Bagus. Yang orangnya begini-begini gitu. Lanjut sih. Ya dulu gitu. Pengen kriterianya dulu kan beda toh. Saya diceritain sama dia dulu keinginannya, kan di kampus kita tuh ada kayak selasar panjang gitu ya, di hall panjang. Ceritain aja. Iya. Jadi saya ketemu suami saya yang di sebelah ini, itu saya menjelang skripsi. Nah, dulu waktu saya masuk kampus Petra nih ya, saya itu bermimpi gitu ya. Bukan bermimpi, maksudnya ya semua ya enggak tahu ya sis ya. Kalau saya punya keinginan bahwa nanti punya pacar di kampus gitu kan. Kita bisa kerja bareng, kerja kelompok bareng. Terus kita bisa makan bareng gitu kan di kantin. Seru gitu kayaknya ya kan kalau lihat-lihat. Iya betul, saya anak kos-kosan, anak kos-kosan lagi ya, betul. Iya betul, anak kos-kosan kayak gitu kan. Ternyata saya nggak di kampus, justru saya nggak pacaran gitu loh. Dulu pacarnya justru jauh gitu loh, LDR gitu kan. Terus
Ya itu saya ketemunya di camp, ada camp namanya Camp Astor tahun berapa itu ya? Saya lupa, saya jadi panitia. Setelah camp itu baru dia berburu. Dulu itu zamannya Berburu. Friendster. Iya, iya, ingat ya. Friendster. Friendster Sebelum ada ya. Facebook Kalau ya. sekarang kan Facebook, Instagram, Friendster itu saksi, bisu. Tapi udah hilang. Jadi sudah tidak ada evidence-nya ya. Jadi ceritanya dulu kan ada Friendster di mana kalau kita melihat profil seseorang tuh ketahuan. Iya, ketahuan kan, Ketahuan bisa siapa yang ketahuan ya. lihat. Nah. Siapa yang lihat. Nah, saya ini dulu anak kos, terus saya hope karena kita pacaran jarak jauh kan, jadi biasa itunya ya mainnya malam gitu kan, maksudnya di internet, di warnet gitu. Terus Masih ada warnet dulu iya, ya? Mas dulu masih ada warnet. Saya tuh Ngehits warnet. suka keluar malam gitu loh sis, kalau nggak bisa tidur gitu apa habis ngerjain saya suka main di warnet gitu kan, nggak punya laptop dulu ya kan, main di warnet, kayaknya di warnet tuh lebih enak gitu kan, ada musiknya ada apa. Terus begitu saya buka Friendster itu, lah ini kita sudah berteman tapi ini kakak kok setiap saya lihat, ya namanya kita ya paling seneng tuh lihat yang viewed me tuh loh, siapa yang lihat kita. Saya lihat ini kakak sering banget sih ngelihatin gitu kan. Maksudnya sering nggak kenal ya toh, komen enggak gitu, like pun enggak gitu, tapi ngelihatin terus. Sampai satu titik saya ini ya komen, "Kak, ngapain sih ngeliat-ngeliat terus?" gitu. Nah, Kelihatan soalnya kan saya Ya, saya biasanya nyari info itu dari teman dekatnya. Iya, Tanya betul. ini rumahnya di mana, terus sukanya apa dan sebagainya. Dan sebenarnya memang yang diajarkan sama mentor-mentor rohani saya itu tetap ada dalam diri saya ya, bagaimana kita mencari pasangan hidup yang tepat, yang takut akan Tuhan, yang kemudian memang dia juga melayani, karena saya tahu saya sangat menyadari bahwa panggilan saya itu juga melayani Tuhan. Jadi pelayanan, apapun pelayanannya ya, dan berarti pasangan saya itu juga harus seorang pelayan Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya juga pasti mencarinya itu di tempat pelayanan. Nah, itu tetap ada, sehingga ketika saya melihat dia, jadi bukan hanya, ya pastinya karena saya pria ya, pasti melihat fisik juga gitu ya. Dan kemudian dia pelayanan, dan saya tidak sadar bahwa ternyata selama ini tuh dia ada di sekitar saya. Oh, dia ini kan anak UKM, saya pikirnya gitu ya. Dia kan anak Pelma juga, terus juga sempat Astor juga ya. Oh, sempat Astor juga. Maksudnya tempat pelayanan kelompok kecil, pemimpin kelompok kecil juga. Saya sempat mikir, kok bisa ya, saya kok nggak tahu ya. Nah, disitulah saya percaya sekali bahwa waktunya Tuhan itu memang tepat pada waktunya menunjukkan kepada kita. Siapa, walaupun sebelumnya itu pencarian, tapi kok nggak nemu gitu ya. Terus akhirnya saya tanya. Kalau nemu duluan nanti nggak fokus. Nanti nggak fokus kuliah, nggak fokus yang lain ya malah. Nah, dia ini punya impian itu di Selasar Panjang Selasar itu. Panjang itu dia bisa pengen jalan itu bareng gitu loh, berdua, sis. gitu. Dari parkiran gitu kan. Iya kan, kadang kan kita lihat teman-teman kita gitu kan, wih seneng banget ya, Kalau pacaran berangkat kan kos, jalan berdua, berangkat kuliah bareng gitu kan, parkir terus jalan berdua dari ujung sana sampai ujung sini gitu kan. Terus habis gitu diantar ke fakultas kami kan berbeda. Dia infor, saya komunikasi kan. Nah, itu gedungnya pun berbeda gitu. Nah, jadi ya itu ketemunya camp justru di camp itu pada saat dia sudah lulus dan saya tugas akhir skripsi gitu. Terus momennya tuh dari yang kecelakaan itu. Oh iya, dia ini dulu pas PDKT, dia tuh tanya, kan kalau di Friendster tuh kan ada status tuh sis, di Facebook kan ada status. Nah, status saya tempo hari itu complicated gitu. Nah, terus dia ini gini, penasaran complicated. Dia tanya sama sahabat saya kan, sama teman saya dia tanya, Christine sekarang sama siapa gitu. Oh begini. Iya, check and recheck ya. Sebelum deketin gitu kan, check and recheck kan. Terus habis itu dia, oh ya, terus habis gitu sudah, terus dia telepon, ya kan? Dia telepon. Nah, dia ini orangnya dulu kaku banget sis gitu. Nggak ada di kriteria saya gitu kan. Dia, sebenarnya saya ini di awalnya enggak masuk kriteria dia, karena waktu itu saya ini serius banget orangnya. Istilahnya itu kayak, ya saya orangnya kayak gini ya, blak-blakan gitu kan. Dia yang menurut saya yang kutu buku banget gitu loh, yang anak emang ya begitulah gitu loh. Anak ya, informatika pakai kacamata. Betul, gitu saya nggak punya nerd. nggak punya bayangan bakal punya pasangan hidup yang modelnya itu kayak gini gitu kurus ya. Banget loh. Dulu kurus dia, terus nggak fashionable banget gitu loh. Jujur aja loh sis gitu kan. Cuman saya itu saya kan punya kakak ya, kakak saya juga dulu aktif di pelayanan. Dia saya dulu SMA di Manado.
terus kakak kuliah di sana, terus kakak itu sudah aktif di pelayanan. Terus kalau karena kami ini kan jauh dari orang tua, jadi sejak itu hubungan saya dengan kakak itu dekat. Terus sering ngobrol, terus dia tuh selalu ingatkan gini, besok kamu kalau punya pasangan hidup carinya di kampus, carinya yang anak Tuhan ya gitu, carinya yang pelayanan gitu, bukannya apa, itu penting gitu loh, pondasinya itu penting gitu loh. Kakak saya itu ngomong gitu sama saya tempo hari. Kamu nanti kalau kuliah, kamu juga aktif di kampus, aktif di pelayanan, nanti cari yang di situ gitu. Nah, ternyata ya singkat cerita ya, kakak saya itu lempar saya ke kampus, kembali ke Surabaya, ya memang sudah maksud Tuhan ya. Dia yang pilihkan saya kampus Petra, ya akhirnya ya ketemu ini gitu kan, nggak pernah mikir dulu. Ya itu saya nggak punya tipikal saya bukan yang seperti dia gitu. Cuman memang saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan Tuhan tahu toh kerinduan saya membangun sebuah keluarga. Saya tahu keluarga ini nggak macem-macem gitu loh, membangun sebuah keluarga itu nggak macem-macem gitu ya. Cuman saya minta Tuhan setidaknya dia anak Tuhan, itu yang pertama harus pasti ya. Yang kedua minimal dia punya antara 3 inilah Tuhan gitu. Kalau dia punya 3 ini ya oke gitu kan. Kalau enggak ya salah satu lah gitu, supaya saya juga membayangkan anak-anak saya juga nanti bisa deket sama ayahnya ini gitu loh, bisa bonding gitu. 3 ini adalah sebagai laki-laki nih ya, menurut saya dia laki-laki banget itu kalau diantara dia bisa musik. Nah, menurut saya itu laki banget gitu kan. Yang kedua itu otomotif. Yang ketiga itu olahraga. Nah, itu baru laki banget menurut saya ya sis ya. Coba ini beda-beda. Iya, coba ya itu. Nah, saya lihat di dia pertama, dia otomotif enggak juga gitu kan. Biasa aja. Olahraga ya enggak gitu kan. Puji Tuhan. Nyantol satu. Iya, tinggal satu nyantol ternyata. Ya itu, ya puji Tuhan ya. Dia punya ini ya, jiwa seni lah, bisa main musik. Saya kan juga rindu lihat anak saya. Kadang kita lihat dulu papanya gitaran, anaknya nyanyi gitu kan di gereja. Apalagi di GPIB ya, saya dulu di GPIB itu kan sering banget gereja yang sering banget tampil antara vokal grup kecil-kecil keluarga gitu kan, gitu. Jadi dalam bayangan saya one day lah ya bisa keluarga saya tuh nyanyi bareng gitu di depan gitu. Meskipun dia nggak bisa nyanyi. Iya, walaupun saya nggak bisa nyanyi, memaksakan. Setidaknya saya pegang apa gitu ya. Ya seperti itu sis. Jadi kemudian ya udah. Setelah itu dia lihat Friendster itu kan. Jadi dia waktu telepon. itu dia ini kan ketua GP, Gerakan Pemuda, ketua youth ya, ketua youth di gerejanya. Nah waktu itu tuh ada acara, rapat di satu cabang gereja GPIB di Surabaya. Iya, di Perak. Nah waktu itu dia nih, saya kan masih sering kontak-kontak sama dia, tanya. Saya dulu kan rumah itu kan ada telepon rumah, kadang kantor gitu. Telepon dia untuk tanya kamu di mana gitu. Dulu kan serius banget saya. Terus dia ngomong mau berangkat ke rapat. Terus beberapa lama saya kok enggak dengar kabar dari dia. Terus setelah malam kalau enggak salah tuh ya malamnya saya telepon lagi, kok enggak ada kabar, sudah sampai atau belum, kok enggak ngasih kabar. Waktu itu sebenarnya masih PDKT, tapi namanya anak muda ya PDKT kan tanya-tanya hal begitu ya. Di mana sekarang ya gitu ya. Nah, terus ternyata dia di rumah sakit. Ternyata kecelakaan, iya. Naik sepeda motor, kecelakaan. Terus saya tanya, di mana rumah sakitnya? Waktu itu di PHC, rumah sakit PHC. Dia telepon, baru telepon jam 9-an kalau nggak salah, pas 9:30 gitu. Di mana gitu? Aduh kak, maaf ya kak, aku pusing gitu kan. Aku lagi kecelakaan gitu. Besoknya sis datang, iya. Padahal masih PDKT masih PDKT gitu kan, belum pacaran, masih PDKT. Dan kami kan ya seperti tadi ya udah diceritain bahwa masuk di kampus ini tuh sudah dikasih tahu gitu loh sih cara pacaran gimana, terus tentang tentang diri kita, gambar diri, terus tentang hubungan sama keluarga, sama itu kita diajari waktu di awal itu gitu loh. Nah terus
ya kembali lagi ya, terus kecelakaan itu besoknya dia datang gitu kan, masih PDKT nih, masih PDKT, terus dia datang bawa bunga gitu kan, iya biasa ambil hati gitu kan, begitu. Baru pertama kali itu saya beli bunga. Dan dia tahu toh saya ini suka main sosmed itu gitu loh, Friendster tuh suka sekali buka. Begitu sampai dia tanya, kamu mau buka Friendster gitu, dia buka laptopnya, begitu buka, screenshotnya gambar saya gitu kan, kok screenshot apa? Layar, screen layar, background laptopnya itu loh. Wallpaper betul kok screenshot. Wallpapernya tuh gambar saya gini dalam hati. Wah, apa ini ya? Terus sudah singkat cerita dia pulang, ya sudah kita ini, terus dia pulang. Terus ada mama kan, kebetulan kan mama jaga saya kan. Terus mama tanya, itu siapa tadi? Oh ma, itu kakak itu deketin aku gitu. Namanya ini, mama udah lihat kan gimana gitu. Ya kebetulan saya dari keluarga yang bebas ya, maksudnya anaknya bebas menentukan pilihan gitu kan. Ya mama cuma bilang, ya kalau memang kamu anggap dia baik, dia cocok, ya mama sih oke saja, nggak apa-apa Tama Jawa, aku gitu. Terus terang ya sis ya, terus terang saya ini kan orang Sulawesi gitu ya, dalam pikiran orang tua keluarga itu kan orang Sulawesi pasti dapetnya nanti sama orang Sulawesi ada marga lah istilahnya, keluarga saya tolala tete sapa gitu tolala gitu kan. Nah terus aku bilang nggak apa-apa Tama Jawa, nggak apa-apa mau dari apa aja nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya bikin marga sendiri. Makanya nama anak saya ada nama belakang saya. Akhirnya ya udah kita bikin aja, nanti kalau sudah nikah ya sudah kita bikin marga sendiri supaya ini nggak boleh hilang gitu. Iya jadi lanjut ke pacaran waktu itu kan berapa nembak. lama? Waktu itu kenal, kemudian 6 bulan kemudian nembak ya. 6 Iya. bulan kemudian nembak. Nembaknya pun pacaran. kan kita sudah diajarkan kan ya di depan itu bahwa pacaran itu adalah hubungan pranikah Yes. gitu. Oke. Betul. Jadi memang tujuannya untuk serius menikah menikah. gitu loh. Bukan lagi yang mencoba-coba bermain. Kalau memang di tengah jalan Tuhan nggak izinkan ya itu lain cerita gitu loh. Cuman di awal tuh kan kami sudah diajarkan, diingatkan lagi bahwa pacaran itu adalah hubungan pranikah. Jadi harus serius gitu loh, harus memang dibawa dalam doa, memang ya sudah menjalin hubungan yang baik lah ya, komunikasi apa. Ya seperti itu, karena sudah diingatkan seperti itu, dia nembaknya ya memang sudah bukan kamu mau jadi pacarku, enggak yang kayak gitu ya kan. Iya. Waktu itu langsung tanya memang mau menikah dengan saya nantinya. Jadi iya, ditanya. memang tujuan kita tuh kan menikah. Dan memang karena gini ya, saya tuh kan memang dari dulu rada nerd ya, maksudnya suka baca buku, terus baca literatur Alkitab dan sebagainya. Salah satunya itu yang saya baca adalah, kalau ini mohon maaf kalau salah ya, tapi ini yang saya tangkap itu kalau di Yahudi itu tidak ada pacaran, yang ada pertunangan. Yes. Yang ada tuh pertunangan, setelah itu pernikahan. Waktu itu kan Yusuf dan Maria tunangannya dan sebagainya. Sehingga waktu itu nembak setelah 6 bulan, kemudian saya langsung minta dia untuk tunangan. Untuk tunangan, akhirnya kita tunangan 2 tahun. Jadi masa pertunangan itu yang masa mengenal satu sama lain. Jadi bagi sebagian orang kan masa saling mengenal itu kan pas pacaran. Saya waktu itu langsung minta ke orang tuanya datang ke rumah di Madura, karena rumahnya di Madura. Pas kebetulan ada papa datang papa ya. datang. Papa saya kan pelayaran sih, jadi jarang-jarang datang. Begitu papa datang, saya kenalkan. Langsung kenalan, terus Iya. langsung saya minta, terus langsung pertunangan. Nah sambil menunggu waktu yang tepat, waktu kami kesiapan diri untuk bisa menikah. Waktu itu umur saya masih 25. Saya pikir mungkin 2 tahun lagi umur 27 itu tepat untuk menikah. Maksudnya kalau terlalu cepat juga gak enak, kalau terlalu lama juga gak enak. Jadi, Dan saya juga kan masih skripsi kan Masih tempo skripsi hari waktu itu belum itu. selesai, istilahnya belum wisuda lah istilahnya. Jadi mama papa bilang kerja dulu gitu, baru ya di mana-mana kan kalau bisa kerja dulu baru menikah. Nah disitulah banyak proses di mana kami mencoba saling mengenal satu sama lain. Karena memang ikatnya adalah pertunangan, jadi kayak benar-benar kalaupun ada konflik, kalaupun ada tantangan, kita ingat bahwa kita ini sudah dipersatukan oleh Tuhan. Meskipun ini dalam arti pertunangan ya. Stepnya sudah di atas. Sudah di atas gitu ya. Jadi bukan lagi ngomong tentang pacar nanti putus terus ganti pacar lagi gitu ya. Jadi banyak sih, karena pertama memang dari sisi budaya, dari sisi banyak hal.
terutama ya makanan aja. Saya itu enggak suka pedes. Saya sukanya manis. Jadi nggak suka pedas. Nah sementara dia kalau makan itu lombok bisa 7, 8 gitu. Kadang lombok 10 gitu ya. Jadi kalau dia masak di rumah, saya kadang-kadang tuh cuman apa ya, berpura-pura bahwa ini bisa saya makan enak. Waktu itu ya, waktu di awal. Tapi kemudian saya ngomong, gimana saya makannya? Saya kan nggak suka pedas gitu ya. Jadi ada yang penyesuaian diri sampai akhirnya saya sendiri bisa makan pedas. Walaupun memang nggak sampai lombok 10 gitu ya, nggak bisa. Jadi pun ya masakan Sulawesi itu kan banyak rempah-rempahnya ya, banyak rempah-rempah. Sementara saya itu kalau mami saya di rumah itu kalau masak itu ya bumbu yang umum, bawang merah, bawang putih gitu ya, yang biasa. Berlebihan toh, kalau luar pulau kan berlebih. Wah ini ada cengkehnya, ada apanya gitu, kadang makan ini rasa apa ya. Jadi lodeh aja ya, lodehnya mami saya beda banget kalau dia yang bikin lodeh. Rasanya beda. Nah Jadi, itu penyesuaian. Penyesuaian itu pun proses ya. Tapi ada beberapa hal yang tadi Bro Bagus sampaikan, yang perlu juga rekan-rekan yang melihat tayangan ini juga belajar bahwa mengapa kita penting untuk memilih calon pasangan kita dari circle yang terdekat. Bisa dibantu untuk menjelaskan mengapa itu hal yang perlu untuk kita pikirkan, perlu untuk kita pertimbangkan. Ya, yang pasti dalam sebuah hubungan pastinya kita ini yang paling penting itu kan bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Yes. Nah kalau kita sudah berada dalam satu circle yang sama, sebenarnya bahasa yang kita gunakan itu memang ada perbedaan setiap orang, tapi nggak jauh banget gitu loh. Jadi ada kesamaan-kesamaan, misalnya dasarnya apa, sefrekuensi ya. Yes. Jadi ketika untuk dipahami mudah dipahami satu sama lain. Jadi karena apa? Karena memang kita teman-temannya ya teman-teman yang kita kenal juga. Jadi temannya dia waktu itu saya kan tanya itu sama temannya dia ya. Itu memang teman yang juga saya sering ketemu gitu. Jadi kalau mau tanya tentang dia waktu itu yang sebelum pacar mau saya cari info dan sebagainya itu sangat mudah dapatnya gitu loh, karena itu teman dekatnya dia, sering terbuka sama dia, teman KTB ya. Jadi kita itu kalau di Petra itu ada ini ya, KTB sama KTB itu pemimpin KTB itu bisa saling komunikasi. Oh anakku lagi suka sama anakmu loh. Jadi mereka itu bisa saling komunikasi. Di situ pun ada mentoring ya. Ada mentoring. Ada mentoring ya. Itu penting sekali untuk kita menyusun step-step pada saat kita perkenalan, bahkan sampai ke proses atau tahapan lebih lanjut. Karena fondasi itu harus dibangun di awal. Pada saat kita menentukan langkah, mulai menyamakan persepsi, menyamakan tujuan kita, goal kita, step-step itu harus dilalui karena langkah ke depan itu jauh lebih berat, tantangannya lebih banyak, tantangannya lebih besar. Kalau dari dasar aja kita sudah salah ambil langkah itu akan memberatkan, akan membuat kita buku bacaan KTB kita tuh salah satunya dulu zaman itu lagi booming Purpose Driven Life, Rick Warren. Purpose Driven Life. Jadi waktu itu dikit-dikit ngomong tentang purpose of life, terus kemudian goal, tujuan hidup ya, kita ngomong waktu itu tentang tujuan hidup. Nah ketika saya ngomong sama dia waktu itu bahkan hanya lewat telepon saja, kamu nanti ke depan mau ndak saya kan cerita tentang cita-cita saya, tujuan hidup saya ke depan. Kalau nanti saya ajak pelayanan ke hutan-hutan gitu mau nggak? Saya waktu itu masih ingat dari waktu itu. Iya betul. Berhubung saya jiwa traveler ya, suka jalan-jalan, mau, ayo gitu. Jadi untuk ngomong hal begitu itu karena dasarnya sama, bahwa kita itu hidup harus punya tujuan, harus punya panggilan, gampang connect-nya gitu sih. Dan apakah dari keluarga sendiri, ini saya ngelihat satu dengan yang lain itu masing-masing punya apa ya, punya ketetapan dalam hati bahwa dan nggak dengan berat hati itu dilakukan. Maksudnya sudah punya ketetapan bahwa nanti kalau aku cari pasangan aku akan begini-begini, bahkan menurut mentor dan tidak dengan berat hati menerapkan apa yang benar dalam mencari sesuatu yang benar gitu ya. Itu apakah di keluarga memang punya latar belakang masing-masing keluarga yang orang tua benar-benar concern sama pertumbuhan anak, kemudian ini bicara masalah rohani gitu ya. Orang tua memperhatikan dengan benar, bahkan memberikan
selalu memberikan teladan, memberikan kemudian wejangan, memberikan bahkan arahan lah mungkin. Orang tua apakah benar-benar concern? Ya, kalau orang tua saya karena saya benar-benar terkagum-kagum gitu di usia yang kuliah secara loh anak muda masih itu kan berpikiran gitu ya. Anak muda bisa berpikiran seperti itu, punya pola pandang, pola pikir yang seperti itu. Kan nggak banyak gitu loh Ya. yang punya ketetapan hati yang begitu. Bukan kebetulan ya, memang rencana Tuhan dalam kehidupan saya tidak memilih, tetapi Tuhan berikan orang tua yang takut akan Tuhan. Maksudnya orang tua itu satu anugerah juga, karunia Tuhan buat saya bahwa saya lahir di keluarga yang takut akan Tuhan. Kemudian dalam masa setelah papa saya kan kerja, setelah pekerjaan beliau ngambil keputusan untuk jadi pendeta. Disitulah banyak lebih lagi proses di mana jadi saya ini sebenarnya punya kebiasaan yang sangat berbeda dengan orang tua saya dulu. Kalau papa saya tuh jam 4 pagi itu sudah bangun pagi terus dengar berdoa gitu ya, berdoa di sebelah kamar saya. Tapi saya dibangunin, saya itu kan namanya tetap anak muda ya, itu malas dan sebagainya. Tapi saya waktu itu melihat bahwa setelah papa saya nggak ada, mama saya nggak ada, saya merindukan itu dan kemudian tanpa sadar saya berusaha untuk melakukannya. Kehidupan doa dan disitulah legacy. Jadi tanpa sadar orang tua sudah mengajarkan saya. Dan tentang hubungan juga, tentang memilih pasangan hidup, selalu diingatkan tentang bagaimana memilih pasangan yang terbaik. Setiap saya itu dekat dengan seorang, papa saya tanya dan minta dikenalkan. Pernah waktu itu sebelum dia sebenarnya ada juga yang pernah ketemu gitu ya, Tapi papa saya udah ngomong enggak. Jadi sudah langsung kayak punya feeling enggak gitu ya. Tapi namanya anak muda kan enggak ini karena apa, ditimbang-timbang dulu dan sebagainya. Jadi waktu itu tetap persetujuan orang tua dan puji Tuhan saat itu waktu pertama kali ketemu sama dia, papa saya langsung ngomong iya. Jadi beda ya maksudnya waktu itu ada tetap hubungan saya dengan orang tua tetap harus dekat dan dia orang tua saya juga terus mengajarkan bagaimana memilih pasangan yang takut akan Tuhan. Itu memang dari dulu memang ditanamkan oleh orang tua sih. Kalau dari keluarga saya sih sebenarnya saya papa mama ya harmonis ya, cuman karena papa ini kan bekerjanya jauh, saya juga jarang ketemu papa. Jadi kalau tentang mencari pasangan hidup terus terang dari mereka, dari papa dan mama itu enggak pernah sampai yang cerita duduin saya nanti kalau cari pasangan hidup, enggak pernah sih, terus terang enggak pernah. Cuman mama itu selalu cerita sama saya gini, nanti besok kamu kalau punya suami kalau bisa jangan yang pelaut ya, cukup mama gitu, cukup mama gitu, jangan kamu nanti ditinggal-tinggal. Lebih ke situ sih, lebih ke seperti itu ya. Kembali lagi, profesi pekerjaan dan ya memang mama selalu namanya saya ya sis, maksudnya tinggal di Madura gitu ya. Saya kan dulu tinggal di Madura, lahir besar di Madura. Ya mama, papa selalu bilang ingat cari yang anak Tuhan gitu. Cuman satu-satunya tuh yaitu anak Tuhan gitu. Jangan yang di luar itu gitu. Nah kalau saya terus terang mendapatkan benar-benar yang bahwa harus mencari pasangan hidup yang begini-begini itu saya dari lingkungan. Jadi dari kampus, awalnya dari kakak saya itu ya. Kan tadi saya bilang ya, kakak saya kan lebih dulu kuliah, dia lebih dulu terlibat dalam pelayanan di kampus. Terus dia ingatkan saya, besok kamu kalau kuliah aktif di organisasi kampus, pelayan kampus, nanti cari yang pasangan hidup yang dari Tuhan gitu loh. Memang yang anak Tuhan. Komunitas juga. Betul, komunitas yang benar lah istilahnya seperti. Jadi tim yang kompak loh. Orang tua anak, terus kemudian teman-teman, komunitas juga di sini. Ya pasti dulu saya juga mencoba untuk mematahkan banyak orang bilang kalau anak pendeta itu biasanya nakal-nakal, terus keluarganya hancur, terus nggak rata-rata stigmanya itu anak pendeta itu nakal gitu ya. Saya waktu itu mencoba, kata siapa anak pendeta itu nakal-nakal. Justru ketika jadi anak hamba Tuhan ya kita harus menunjukkan bahwa kita memang dekat sama Tuhan, kenal sama Tuhan, dan jangan sampai keluarganya menjadi keluarga yang tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh. Begitu sih. Ya, luar biasa. Jadi sangat saya diberkatin bahwa Tuhan itu yang tahu banget gitu ya. Semua karena Tuhan gitu loh. Tuhan atur sampai sedemikian rupa. Bahkan kalau kita punya ketetapan
saudara berdua di sini punya ketetapan hati bahwa nanti aku akan begini-begini, dan ketetapannya itu bicara masalah sesuatu yang benar, standar yang memang itu akan mengenakkan kita sendiri, akan bikin hidup kita nyaman, akan bikin hidup kita lebih mudah, iya kan? Saat kita menemukan seseorang yang tepat itu akan, sekalipun dia tetap ada proses, ada tantangan, ada penyesuaian, ada konflik, tapi ada pertumbuhan gitu, ada pertumbuhan dan ada kejelasan. Dibilang tadi satu visi, kerinduannya sama gitu kan ya. Jadi yang diomongin itu ya kamu iya, aku iya, kamu ya nggak iya ternyata gitu kan, saling mendukung gitu, bisa saling melengkapi. Ya sekali lagi saya diingetin bahwa bagaimana kita menjadi orang tua itu juga sangat penting gitu ya. Apa yang kita, kalau mungkin sis dari ada keteladanan pasti yang ditinggalkan gitu kan, sesuatu yang kita lihat dari papa dan mama, dan akhirnya itu membuat diri kita sebagai orang tua sekarang kita juga mikirin gitu ya, sekalipun anak-anak kita masih kecil tapi kita sangat-sangat perlu untuk membawa itu dalam bukan hanya dalam doa tapi dalam batin kita taruh di Tuhan, karena zaman wis semakin gak karuan, sudah bisa lihat sendiri kan ya, zaman seperti itu nanti 10 tahun, berapa belas tahun ke depan anak-anak kita akan hadapin tantangan yang jauh lebih gila daripada yang kita alami sekarang gitu kan. Jadi saya sangat dikuatkan dan akhirnya diberkatin di satu pemberkatan pernikahan yang kudus. Itu tahun berapa tuh? 2010. 2010 Jadi dulu karena saya dari GPI Rock, memang saya pelayan Tuhan juga, worship leader, sudah jadi worship leader waktu itu. Saya minta izin langsung sama gembala senior kami, Pak Timotius Arifin. Pada Timotius Arifin tanya, Om, saya mau menikah, tapi saya ngikut untuk pemberkatannya di gereja istri saya ya, karena memang kan dari Madura, jadi di Bangkalan di Madura, jadi lebih saya minta izin untuk bisa diberkati di GPIB, karena istri saya dulu kan ketua youth ya, ketua GP, jadi kalau menikahnya di gereja di Surabaya gitu kan mereka juga tanya ini ketua youthnya sana kok menikah di sini gitu. Nah, kemudian Om Arifin ngomong good, gak apa-apa, oke, siap gitu ya, silahkan gitu ya, dan akhirnya kami diberkati di GPIB Air Hidup di Kamal. Di Madura. Jadi dan juga karena saya anak cewek satu-satunya kan sis, jadi mama bilang gitu, ya kan, kakak sudah diberkati di Betani gitu, kamu diberkati di mama ya di gereja, di gerejanya kita gitu. Oh ya oke ma, nggak apa-apa. Kerinduan mama juga ya. Iya, kerinduan orang tua. Akhirnya bilang sama Kak Bagus juga, dia sampaikan kan, karena kan aneh kan ya, maksudnya pandangan orang gitu kan aneh gitu, kok diberkatinya di tempat lain gitu kan. Tapi kan saya sudah bilang nanti saya ikut suami ya ma ke GBI Rock. Oh iya silahkan, nggak apa-apa gitu. Ya udah, akhirnya diberkati di GPB, terus habis gitu ya resepsinya baru di Surabaya. Iya, resepsinya di Jadi Surabaya. kita waktu itu bahkan yang konseling kami itu, kalau konseling mau menikah itu loh, pranikah, itu nggak hanya dari GPIB, tapi dari Rock juga ada. Dapat komplit ya. Iya, dapat komplit. Kalau konselingnya dua. Tapi pemberkatannya kan harus pilih salah satu. Betul. Iya, dapat ilmunya dua sumber gitu kan. Ya, puji Tuhan, dan akhirnya sah saudara. Nah, setelah sah ini nanti akan ada cerita berikutnya yang juga luar biasa gitu, keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan gitu ya. Kita tutup dengan satu pujian untuk sesi ini. Ada satu pujian tadi ya Mas ya. Panggil nggak enak banget ya manggil Mas. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari,
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Kita semua tahu kasih Tuhan tuh dalam banget. Oke saudara, puji Tuhan buat sesi ini kita selesai. Kita akan sambung kembali, kita ketemu lagi saudara. Sampai ketemu, sehat selalu Immanuel. Salam kasih dari kami berlima. Bye. God bless you.